Halo bro, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Andra Official. Terima kasih telah bergabung bersama saya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu bro. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke? Di video kali ini aku akan membahas bahayanya orang sombong dan egois. Oke? Bahaya orang sombong dan egois. Sambil baca gak apa-apa ya, aku bikin ringkasan ini gitu. Sikap sombong itu seperti apa sih kak? Oke, gini bro, sombong itu menganggap diri kita itu paling segalanya, merasa merasa diri kita lebih unggul daripada yang lain. Misalkan merasa paling ganteng, padahal yang lebih ganteng juga banyak kan. Merasa yang paling cantik, padahal yang lebih cantik juga lebih banyak. Merasa yang paling kaya, padahal yang lebih kaya juga banyak. Terus merasa yang paling hebat, padahal yang lebih hebat juga lebih banyak. Oke? Nah, ini bahayanya seperti ini. Bahayanya itu kita suka meremehkan orang, merendahkan orang, yang paling parah melecehkan orang, dan itu sangat-sangat berbahaya. Apa bahayanya? Orang bisa nggak suka sama kita, orang bisa dendam sama kita, orang bisa berniat jahat sama kita, bahkan menjahati kita, merancang siasat untuk menjatuhkan kita, bahkan memidanakan kita. Untuk sikap-sikap yang harus diwaspadai, ya sombong, ya sombong dengan kekayaan bisa membuat orang lain penasaran dengan kita, memanfaatkan kesombongan kita. Kenapa dimanfaatkan kesombongannya? Karena dia merasa kaya, dimanfaatkan uangnya, tujuannya pengen dipuji, pengen dihormati, dan pengen menjadi yang paling segalanya. Karena dia butuh pengakuan atas kekayaannya, kegantengannya, kebaikannya, ya. Karena orang yang merasa baik bisa dimanfaatkan uangnya, waktunya, tenaganya, bahkan pikirannya. Maksudnya dimanfaatkan pikirannya, kita dikondisikan untuk melakukan apa yang orang lain inginkan, bukan diri kita inginkan, tapi orang lain inginkan. Kita diperintah orang lain, dimintain tolong orang lain, dan itu untuk orang lain. Kita boleh berkontribusi atas orang lain, tapi jangan sampai kita dimanfaatkan ya guys. Nah, ini bahayanya sombong secara materi, merasa diri kita lebih kaya daripada orang lain dan dimanfaatkan kekayaan kita, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dimanfaatkan kebaikan kita, terus merasa diri kita paling ganteng dan paling cantik. Kita bisa dijadikan musuh bersama, dijelek-jelekin kitanya di depan pacar kita, saudara kita, di depan relasi kita, dirusak citra kita, dijatuhkan kredibilitas kita, dibuat orang yang nggak percaya sama kita, dan itu membahayakan diri kita sendiri kan. Oke? Nah, itu untuk yang bahayanya sombong. Nah, untuk bahaya egois, apa saja bahaya egois? Pertama, kita jabarkan dulu apa sih egois itu. Maksudnya egois di sini mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Kita boleh mementingkan diri kita sendiri dan tidak peduli sama orang lain, tetapi jika ada hak orang lain yang turut kita embat, kita gunakan, kita pakai untuk kepentingan kita pribadi. Misalkan gini, kita minjem kendaraan teman ya, kita janji jam 1 kita pinjam, jam 3 udah kita balikin, ternyata sampai jam 5 sore, jam 6 sore itu belum dibalikin, dan balik jam 7 malam. Udah dibalikin jam 7 malam, acara yang owner kendaraannya berantakan, udah nggak terima kasih, apalagi nggak diisi bensinnya juga. Nah, ini kan sifat yang membahayakan diri kita. Kita bisa dihindari, bisa dijauhi oleh teman-teman dekat kita, bisa dijauhi partner-partner bisnis kita. Karena apa? Karena kita menggunakan hak orang lain, karena sifat egois diri kita, dan bisa memancing keributan, pertengkaran, karena kita menggunakan hak orang lain
untuk diri pribadi kita. Oke, satu contoh lagi, misalkan gini, kita buka perusahaan dan seharusnya kita memiliki hak yang sama antar beberapa anggota. Misalkan ada 10 anggota, kita kumpulkan, oke? Kita misalkan haknya kita sama untuk menggunakan uangnya, jasanya juga sama. Ternyata uang itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, di luar kepentingan kelompok, apalagi prioritaskan kepentingan kelompok dulu, melainkan kepentingan pribadi kita. Nah, bahayanya kita bisa dipukuli orang, bisa dipenjarakan juga, bisa dihindari, bisa dijauhi, bisa ditangkap polisi juga. Nah, ini baru sifat egois. Tadi kan sudah yang sombong dan egois. Nah, bagaimana sih cara menghilangkan sifat-sifat sombong dan egois itu, bro? Oke, teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Nanti kita bahas bagaimana cara menghilangkan sifat sombong dan egois. Sambil baca nggak apa-apa ya, sambil sedikit-sedikit. Ini masih pemula, merokok dulu biar santai, biar tenang dulu, biar relax dulu. Nah, untuk menghindari sifat sombong, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sikap yang harus dipupuk adalah sikap rendah hati. Rendah hati dimaksudnya di sini, meskipun kita kaya, lebih baik aset apapun jangan kita tonjolkan, apalagi kita pamerkan untuk mengesankan orang lain dan menunjukkan bahwasanya kita itu kaya. Nggak perlu ya guys, karena itu sangat berbahaya. Bahaya seperti ini kita bisa dimanfaatkan, kita bisa diincar oleh tindakan kejahatan, dirampok orang, dibegal orang, diperas orang, ya. Itu untuk yang rendah hati. Kita nggak boleh menonjol-nonjolkan diri kita sendiri. Itu seperti orang yang haus pujian, seperti orang nggak pernah dipuji suaminya, keluarganya. Nggak boleh seperti itu, menunjukkan diri kita sendiri. Itu namanya sombong dan takabur. Nah, untuk menghilangkannya dengan sikap rendah hati, itu yang biasanya sombong dengan kekayaannya. Terus bagaimana dengan sombong dengan kecantikan, bahkan kegantengannya? Nah, kadang merasa dirinya paling ganteng, paling cantik di antara teman-teman yang lain. Jika emang ganteng dan paling cantik, ya nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh menghina orang, merendahkan orang, bacakan orang. Obatnya itu rendah hati, biarkan berjalan apa adanya. Nggak boleh membahas kecantikan, nggak boleh membahas kegantengan, nggak boleh membahas gaya hidup kita. Karena apa? Karena membuat orang lain merasa sakit hati, bisa menjadi iri, bisa menjadi permusuhan, bisa membuat orang menjadi minder dan menjadi orang tak nyaman, dan itu membahayakan diri kita sendiri guys. Kita bisa difitnah, kita bisa dirusak nama baik kita dijelek-jelekin di mana-mana. Dan yang dijelek-jelekin itu merupakan fakta dari kita, bahkan berisi persepsi, argumen, dan opini, dan dipropagandakan untuk membenci kita. Nah, ini cara menanggulanginya dengan sikap rendah hati, yang pertama. Yang kedua, menghargai orang lain. Di sini menghargai orang lain maksudnya kita kan ingin dihargai guys. Nah, kita manfaatkan minimal balik. Saat kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, hak-hak orang lain, membuat orang lain itu berharga, merasa diistimewakan dan dianggap penting, begitu juga orang lain nanti akan menganggap kita juga berharga. Pasti kita akan dihargai orang meskipun tidak semuanya. Oke? Di sini saya katakan meskipun tidak semuanya, maksudnya misalkan kita menghargai 10 orang,
menghormati 10 orang, tidak semuanya akan berbuat baik dengan menghargai dan menghormati kita sebanyak 10 orang tersebut, melainkan mungkin 5 di antaranya menghargai kita, menghormati kita, 3 di antaranya sikap acuh tak acuh, bahkan 2 di antaranya bahkan malah cuek dan mengacuhkan kita. Itu tidak masalah, semakin kita banyak menghargai orang lain, maka orang juga akan menghargai kita. Oke? Menghargai orang lain dan bersifat hukum timbal balik. Orang lain akan menghargai kita dengan menghargai orang lain terlebih dahulu. Maksudnya menghargai orang lain saat kita ada tamu, ya kita di rumah, jangan kita keluar main, kita tinggalkan aktivitas kita hormati kedatangan tamu istimewa, anggap saja seperti itu. Menghargai teman maksudnya saat kita minjam barang sama teman, kita harus mengembalikannya dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Oke. Saat teman kita nggak kendaraannya misalkan bocor, kita bantu, kita dorong, itu namanya membantu teman, menghargai teman. Saat kita jatuh, pasti orang lain akan membantu kita sebaliknya. Itu namanya menghargai orang lain. Oke. Selanjutnya, untuk menghindari sikap sombong ini dengan cara mengakui kekurangan diri sendiri. Kenapa mengakui kekurangan diri sendiri? Gini, misalkan diri kita ini orang desa, kan banyak kan orang desa yang merantau ke kota, ya. Nah, di sana kan biasanya pada malu, pada minder kalau tahu, bahkan kalau tahu orang desa itu malah menjadi aib. Nggak perlu seperti itu, guys. Kita terus terang aja mengakui kekurangan diri, menerima diri apa adanya. Buat apa kita berlagak ke barat-baratan atau ke kota-kotaan? Itu akan merepotkan diri kita sendiri, membahayakan diri kita sendiri, karena kita mensyukuri keadaan kita yang sebenarnya dan bukan jadi orang munafik. Karena kepercayaan itu juga penting, karena dari sini menumbuhkan sikap saling percaya untuk mempercayai diri kita. Karena perlahan pasti, coba bayangin kalau kita tidak menerima kekurangan diri kita, orang akan menjauhi kita, ilfil dengan diri kita, curiga dengan kita, tidak percaya sama kita, menjauhi kita, bahkan memusuhi kita. Oke, bro. Yaitu tentang menghargai mengakui kekurangan diri. Misalkan taman kita jelek, ya kita nggak perlu sok-sok kecantik, nggak perlu sok mendal, itu nggak perlu, kita biasa saja. Kalau tadi kan dari desa ke kota, sekarang gini, kalau kita orangnya biasa saja, sederhana, bahkan dari keluarga miskin atau sederhana, kita nggak perlu sok jadi orang kaya, pakai barang-barang branded seperti itu. Ya silahkan saja, tidak ada larangan, tapi berlagak seperti itu lebih baik dihindari. Kenapa? Sekali lagi, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Boleh kita mencintai diri kita sendiri dengan memberikan hadiah pada diri kita, seperti membeli barang branded, boleh, tapi kita nggak boleh mengaku-ngaku seperti jadi orang kaya, punya ini, punya itu, punya aset ini. Kalau memang punya betulan ya nggak apa-apa, tapi itu nggak boleh kita tonjol-tonjolkan, dan kita harusnya rendah hati tadi ya guys, rendah hati bukan rendah diri. Misalkan menerima kekurangan diri kita, ternyata kita memiliki kecacatan di fisik kita nggak perlu minder dengan keadaan kita perlu bersyukur masih diberi kehidupan yang baik, masih memiliki keluarga yang baik, masih memiliki lingkungan kerja, teman-teman yang baik, dan itu harus disyukuri. Itu cara menghilangkan sifat kesombongan. Oke? Selanjutnya kita ke menghilangkan sikap egoisme. Bagaimana sih caranya itu guys? Nah, ini ada tiga caranya. Gemar introspeksi. Oke, gemar introspeksi. Maksudnya introspeksi ini kita harus tahu diri.
yang mana haknya orang, yang mana haknya kita, yang mana milik orang, yang mana milik kita. Masuk ya, gemar introspeksi seperti tadi yang dicontohkan, misalkan pinjam kendaraan mobil teman jam 1, jadinya jam 1 sampai jam 3, ternyata sampai jam 6 bahkan jam 7 malam baru balik. Nah di situ kan kita udah menjadi orang yang egois, mementingkan kepentingan kita sementara mengalahkan kepentingan si ownernya, teman kita yang memiliki mobil yang kita pinjemin, apalagi yang kita isi bensin. Oke, itu yang nggak boleh, harus introspeksi diri. Saat kita meminjam barang teman di kantor, harus kita permisi dulu, boleh nggak dipinjam, misalkan boleh nggak bisa dipinjam, boleh nggak ini aku pinjam dulu, introspeksi dulu, minta izin dulu. Oke, jika tidak boleh, nggak perlu kita paksakan. Itu namanya introspeksi diri, menerima kekurangan diri. Oke, itu gemar introspeksi. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa egoisme, menumbuhkan keramahan. Keramahan di sini maksudnya saat kita bertemu sama jumpa orang baru, kita sapa duluan nggak apa-apa, nggak perlu kita jaim, agar disapa dulu, nggak perlu kita sapa duluan. Toh kita nggak rugi apa-apa kan, bukan nggak rugi materi, nggak rugi harga diri juga. Itu kan menunjukkan diri kita lebih ramah, lebih sopan. Oke, bersikap ramah, kita nggak boleh marah-marah sama orang, nyaci maki orang, menstigma orang negatif, berkata kasar sama orang, mencaci maki orang. Kita nggak boleh. Saat kita merasa nggak seperti apa yang kita inginkan, perilaku orang yang tidak menyenangkan, kita tetap nggak boleh mencaci makinya, nggak boleh berkata kasar juga nggak boleh ya guys, nggak boleh. Sebaiknya itu dihindari karena juga membahayakan diri kita sendiri. Kita memang bisa meluapkan amarah kita, emosi kita, tapi bukan seperti itu, bukan di situ juga tempatnya, bukan orang lain sebagai limpaan, nggak boleh itu guys. Nanti malah bisa jadi berantem, hubungan kita menjadi rusak dan bahkan hancur. Dihindari orang, dihindari partner, dan itu membahayakan dan merugikan diri kita sendiri ya guys. Oke, yang tadi menghilangkan rasa egoisme. Yang nomor 2 tadi sudah ya, menumbuhkan keramahan. Yang ketiga, belajar berbagi. Caranya saat kita memiliki makanan, mungkin kita bisa bagi sama teman. Saat kita memiliki kelebihan, misalkan kita habis panen, misalkan teman-teman tinggal di kampung, misalkan habis panen mangga atau habis panen padi atau habis panen makanan, mungkin kita bisa berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Buat makan aja susah, kita bantu, kita belajar berbagi di situ. Saat misalkan saat kita mendapatkan hadiah atau apa dari perusahaan, kita bagi-bagi juga sama teman. Saat kita mendapatkan bonus penjualan yang lebih banyak dari teman kita, mungkin kita juga bisa berbagi sedikit saja sama teman-teman di lingkungan kita, dan kita juga bisa gantian kan sama teman dari situ. Oke, dari situ kita tahu yang namanya berbagi, karena setiap saat kita pasti membutuhkan orang lain, dan orang lain akan menghargai kita atas bantuan kita, keramahan kita. Nah, dari situ kita beberkan bagaimana menghilangkan sikap egoisme dan sikap kesombongan. Jika video ini berguna bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti biar aku kasih video-video menarik lainnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Andra.